Terima kasih ya Tuhan, untuk segala kebaikan-kebaikan-Mu yang telah Engkau berikan dalam hidup kami, teristimewa sepanjang minggu yang lalu. Engkau pelihara, Engkau lindungi kami dalam semua kegiatan, dalam semua perjalanan kami. Bahkan kami secara khusus berterima kasih Engkau himpunkan kami kembali Tuhan. Hari ini kami boleh beribadah di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Bapa, kami mau duduk tenang, kami mau mendengarkan pesan-pesan-Mu. Kami mau mendengar firman-Mu, karena kami semua perlu firman-Mu ya Tuhan Yesus. Karena firman-Mu yang memberikan kekuatan. Di dunia ini ada banyak jalan buntu, tapi kami percaya di dalam Yesus tidak pernah ada jalan buntu. Amin. Karena itu biarlah ketika firman-Mu disampaikan, aku berdoa ya Tuhan, yang lemah dikuatkan ya Tuhan, yang susah dihiburkan ya Tuhan, yang punya masalah ditolong oleh Tuhan Bapa. Bahkan yang punya kelemahan tubuh kami berdoa dijamah, disembuhkan dalam nama Yesus ya Tuhan. Biarlah kiranya hari ini kami semua diberkati oleh Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah perkenanan dan pengurapan Tuhan turun buat hamba-Mu, sehingga hari ini kami semuanya menyenangkan hati Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus yang rindu diberkati, sama-sama berkata amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam semuanya, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu pada hari ini dalam ibadah raya yang kedua ini. Setelah sebenarnya dulu bulan berapa itu lupa saya, tahun 2020 kami kemari, tetapi karena COVID akhirnya Tuhan mengizinkan kita untuk istirahat semua. Baru hari ini ada kesempatan lagi, puji Tuhan senang sekali bisa berjumpa. Nama saya Jaliaman Sinaga, belum lama menikah, baru 38 tahun dengan Marilinda Sumbayak, dikasih 3 orang anak perempuan dan dikasih cucu 4 orang si Ucok semuanya. Senang sekali bisa melayani sekarang ini bersama-sama dengan GBI, khususnya saat ini kami boleh mendapatkan kepercayaan dalam biro pernikahan di biro Badan Pengurus Pusat Gereja Bethel Indonesia yang mengurusi pernikahan-pernikahan di Gereja Bethel Indonesia. Nah, hari ini saya ingin mau sharing bagi kita di dalam satu topik. Berdamai dengan Allah dan sesama. Bapak Ibu, kata berdamai sering kita dengar di mana-mana, ya. Bahkan berdamai itu sering disimbolkan dengan burung merpati. Karena burung merpati itu satu jenis binatang yang luar biasa. Katakan luar biasa. Kita manusia pun kadang-kadang banyak tidak bisa meniru merpati. Merpati itu kalau pasangannya mati, dia tidak akan kawin lagi sama merpati yang lain. Bayangkan, luar biasa. Tetapi kalau kita manusia, kalau saya pikir-pikir ya, wanita itu lebih kuat loh dari pria. Ini bukan menghibur karena banyak wanita, tetapi survei kalau saya amati ya, buktinya kok bisa lebih kuat Pak. Jangan apa dulu, jangan marah dulu ya. Coba kalau misalkan pasangan yang sudah tua, biasanya kalau opung boru, yang ibu, yang nenek yang sudah meninggal lebih dulu, tidak lama opung doli nyusul. Karena laki-laki itu tidak tahan hidup sendiri. Tetapi kalau opung doli yang meninggal dulu, biasanya opung boru eksis bertahun-tahun. Lebih kuat menghadapi tantangan. Nah kalau masih muda gimana Pak Pendeta? Kalau masih muda lain lagi ceritanya. Kalau masih muda, istrinya meninggal, diselesaikan dengan hikmat dalam tempo sesingkat-singkatnya. Kawin lagi mana tahan? Ya enggak salah sih kalau sudah meninggal toh. Ya, makanya secara gamblang saya katakan, kalau menghadapi tantangan, kesulitan, itu wanita lebih tough gitu. Jadi Anda sebagai wanita-wanita di sini, banggalah Anda sebagai wanita. Jadi jangan pernah katakan, Pak, kenapa kok saya jadi cewek ya Pak ya? Jangan, yang jadi cewek pengen jadi cowok, jangan. Saya enggak pernah itu pengen, saya mau jadi cewek deh, kenapa kok jadi cowok, enggak pernah itu. Ya. Jadi terima dirimu, ya, berdamai dengan Allah dan sesama. Ya. Kenapa kita perlu berdamai dengan Allah? Saudara-saudara, karena firman Tuhan katakan Yesaya 59 ayat 2, ya izinkan saya membaca Yesaya pasal 59, bisa ditayangin enggak di PowerPoint? Sebentar, enggak apa-apa, hilangin ini. Yesaya 59 ayat 2,
Yuk kita baca yuk, 1, 2, 3. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi bukan tangan Tuhan kurang panjang menolong kita semua. Tetapi dikatakan ada pemisah antara kita dengan Allah kita. Itu ialah segala kejahatan kita. Itulah segala dosa kita. Itu yang membuat kita terpisah dengan Tuhan. Kita itu adalah ciptaan Tuhan yang paling berharga, yang paling mulia, yang paling the highest creation. Ya, ciptaan Tuhan yang termahal. Ya. Istri saya giginya agak bermasalah. Jadi sering ke dokter gigi, dan giginya itu dokter giginya enggak sembarang dokter gigi lagi yang mengobati. Satu kali ke gigi juta-jutaan. Aduh, tapi ya karena sayang istri ya udahlah demi istri. Ya udahlah enggak apa-apa bayar. Yang penting coba, semua ada kalau enggak bisa makan, susah toh? Coba saya hitung-hitung aja gigi kadang-kadang pasang keron 10 juta. Waduh, kalau semua pasang keron udah ratusan juta. Jadi berbahagialah kalau Anda gigi saudara bagus. Jadi artinya apa? Gigi aja sudah ratusan juta. Belum lagi coba mata, jantung. Kalau coba ada orang transplantasi jantung, ratusan juta bro. Jadi artinya tubuh kita ini sesuatu yang mahal. Katakan mahal. Katakan, saya ini mahal loh. Kurang yakin rasanya kelihatannya. Kamu mahal. Ya, ini juga drummer yang ganteng ini. Mahal. Ayo coba tunjukkan sama teman sebelahmu. Kamu mahal loh, katakan. Sadar enggak? Pernah lihat mobil adanya namanya tulis limited edition. Itu artinya lebih dari satu, tapi terbatas. Kalau mobil saya itu mobil sejuta umat, artinya banyak. Tapi sadarkah Anda? You are not a limited edition, but you and me single edition. Coba lihat seperti ibu ini. Mana ada seperti ibu ini berdua di dunia ini? Tidak ada. Seperti bapak ini juga. Tidak ada duanya, hanya satu. Mungkin mirip ada, kalau menurut Mbah Google ada yang mirip 7 orang dengan kita. Saya pun pernah mirip waktu di Kucing. Saya masuk satu ruangan, dia ketawa sama saya pun ketawa. Saya berpikir, loh kok ada fotokopi saya di sini? Tingginya pun sama, tapi begitu dia ngomong, gaya ngomongnya beda. Dan yang jelas sidik jarinya totally different. Jadi artinya apa? I'm a single edition. Karena itu saya mahal, berharga. Tetapi saudara-saudara yang berharga ini, kalau putus komunikasi dengan Tuhan, kita tidak bisa menikmati hidup kita. Kita tidak bisa enjoy. Bahkan kalau putus hubungan dengan Tuhan, yang sering juga merupakan putus hubungan dengan secara horizontal dengan orang-orang di sekitar kita. Bayang enggak? Kenapa kita bisa terang di sini? Karena ini terkoneksi dengan pusat apa di sini? PLTD atau PLTU saya enggak tahu di Batam sini. Karena terkoneksi listriknya, coba putus, serp, gelap semua. Betapa banyak kadang-kadang orang terputus koneksinya dengan Sang Creator, Sang Pencipta. Itulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus. Nah, karena itu kalau terpisah dengan pencipta, saudara-saudara, karena Roma 3:23 Tuhan katakan bahwa kita semua, coba boleh ditayangin Roma 3 ayat 23. Yuk kita baca 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sudah hilang kemuliaan Tuhan. Kita terpisah dari Tuhan. Jadi kalau terpisah dari Tuhan, ingat ya, ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, mereka diusir dari taman Eden, berubah menjadi taman Edan. Eden, taman yang indah, Edan. Edan itu artinya apa Pak ya? Agak-agak gitu. Orang Indonesia jago ini, jago singkatan. Jangan bilang gila, itu tidak sopan. Tetapi orang ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Itu. Orang Indonesia itu paling pinter buat istilah-istilah. Ya. Jadi saudara-saudara, kalau telah kehilangan kemuliaan Tuhan karena dosa, maka hubungan kita terputus. Nah kalau hubungan kita terputus dengan Tuhan, maka doa-doa kita juga tidak bisa dijawab, tidak didengar oleh Tuhan. Atau mungkin Anda sudah berdamai dengan Tuhan. Tetapi kadang-kadang ibaratnya PLN, kadang hidup, kadang mati, kadang hidup, kadang mati, kadang saat teduh, kadang enggak. Banyak mana Pak saat teduhnya? Saat teduh atau enggak? Ya banyak matinya Pak. Tidak apa-apa, orang jujur diberkati Tuhan. Tetapi mulai sekarang jangan on off, on terus. Katakan on terus.
Halo bapak-bapak, on terus. Ibu-ibu, on terus. Kalau on terus, mukanya juga on. Saya percaya kalau on, pasti mukanya juga bergairah. Tapi kalau off, nanti mukanya jadi muka MPP, muka penuh pergumulan. Betul enggak? Kenapa kita cerah di sini? Kita terkoneksi dengan PLN, dengan sumbernya. Saya percaya kalau Anda sudah berdamai, tetap terkoneksi, jangan on, off. On, off. Terus hidup mati, hidup mati, hidup mati. Ya, kadang bersemangat, kadang ya sedih. Gimana enggak sedih, Pak? Kanker, kantong kering, Pak. Kalau bulan muda, gairah. Ayo ngopi-ngopi yuk. Bulan tua, muka tua juga. Ya. Uang perlu, tetapi jangan sukacitamu ditentukan karena uang. Ya. Siapa di sini tidak perlu uang? Kadang-kadang ada orang terlalu rohani sampai rohana. Aku tidak perlu duit. Rohani banget. Jadi rohana itu. Ya. Kita semua perlu uang. Tetapi yang diingatkan sama Tuhan, jangan cinta uang. Sebab akar segala kejahatan ialah cinta uang. Orang semua senang ayat 10 itu. Tapi kalau saya senang 1 Timotius 6 ayat 6. Firman Tuhan berkata, kalau ibadah itu disertai rasa cukup, katakan rasa cukup, maka memberi keuntungan bas. Orang Ambon bilang basah. Ada orang Ambon dari sini? Besar. Tapi ibadah itu kalau disertai rasa cukup. Ibadah itu artinya bukan ibadah raya begini doang. Hidup kita itu satu ibadah, disertai rasa cukup. Mungkin ada gajinya di bawah UMR, cukup. Ada yang mungkin di atas UMR, puji Tuhan, cukup. Aduh gimana cukup, Pak? Bayar listrik sekian, perpuluhan sekian, ini sekian. Kurang, Pak, kurang, Pak, kurang, Pak. Mari kita pakai matematik sorga. Matematik sorga tahu enggak? 5 ketul roti tambah 2 ekor ikan. Tambah apa lagi? Nah ini rahasianya enggak ketemu, makanya kurang terus. Ayo coba apa? 5 ketul roti tambah 2 ekor ini kan tambah? Ah itu baru dapat kan? Tambah mengucap syukur, maka mengucap syukurlah Tuhan Yesus. Baru dibagi kepada 5.000 orang hanya laki-laki, enggak ada ibu-ibu. Sudah butong, semua kenyang, dan sisa 12 bakul. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Kenapa? Disertai ucapan syukur. Berapapun gaji yang kau terima setiap bulan belajar. Saya pernah waktu baru tamat sekolah Alkitab, tahun 80 nih. Tahu enggak diberi PK 1 bulan? 5.000 rupiah. Sampai saya berpikir, ini majelis jemaat ini, mikir enggak? Waktu itu sekali makan sekitar 300, 400 rupiah. Jadi kalau satu kali makan 1.200, cuman 5.000 rupiah, cuman berapa hari itu? Tapi puji Tuhan, saya berkata, Tuhan kalau burung-burung di udara Engkau pelihara, masakan aku mati kelaparan Tuhan. Aku hanya dikasih 5.000 1 bulan Tuhan. Puji Tuhan, aku tidak pernah kelaparan, saya tidak pernah kelaparan, mau jam makan, tidak ada nasi, tidak ada uang. Selalu pertolongan Tuhan. Bersyukur, bersyukur. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Amin. Coba suami-suami kalau ada istrinya di sebelah katakan, Ma, bersyukur Ma. Ayo, katakan. Bersyukur, amin. Jadi mari. Jadi kalau kita terpisah dengan Sang Pencipta, kita susah bersyukur. Ya. Apapun yang Tuhan beri. Ya. Timothy Keller, penulis buku, dia berkata, Tuhan menciptakan kita itu dalam makhluk sosial yang membutuhkan satu relasi. Karena itu relasi ini tidak bisa digantikan dengan uang, dengan jabatan, popularitas, status akademis, tidak bisa. Coba, semua uangnya ada tetapi tidak punya relasi, hidupnya kesepian. Punya posisi yang bagus tapi tidak bisa berkomunikasi dengan siapapun, hidupnya loneliness.
Tetapi walaupun mungkin kita hanya pas-pasan, tapi kita bisa berkomunikasi dengan baik. Suami istri rukun, suami istri cocok, dan suami kalau berkata, suami istri. Suaminya selalu menyanyi sama istri, rindu. Istrinya pun menyanyi selalu, kalau keluar kota, keluar mana itu, rindu. Kalau 3 hari, tiba-tiba suaminya telepon, Inang, aku enggak bisa pulang 3 hari ternyata Inang. Kenapa Amang? Aku dinyatakan bos harus 1 minggu. Nah coba kalau suami mau katakan begitu, coba kira-kira ibu-ibu responnya gimana? Kalau dia hubungannya baik, dia nyanyi, aduh kenapa Amang kok lama banget? Soalnya kalau kau dia enggak ada di rumah, sepi kali kurasa. Nah itu bagus itu sehat hubungannya, sehat. Tapi kalau ada juga ibu-ibu di kota, syukur suamiku 1 minggu, aku kemana-mana selalu, aku dikontrol, kemana dikontrol, di mana kau sekarang? Coba video call. Ya, ini hidup tekanan, jadi stres saya menikah sama suami saya sekarang ini. Tapi saya berdoa, mari. Makanya kalau ada seminar-seminar keluarga, seperti tadi malam itu, datang Bapak Ibu. Ya, lain kali kalau buat datang ya. Yang datang tadi malam coba angkat tangan. Yang datang tadi malam. Nah ini kan dikit banget. Tidak ada 10% pun tidak ada. Jadi kalau datang ada seminar keluarga itu bukan untuk orang yang mau cerai, orang yang berantem, orang yang sudah cakar-cakaran, bukan. Ya. Seminar keluarga itu kalau ada keluarga yang sudah baik, tambah baik. Yang belum baik jadi baik. Jadi seperti refreshing. Kalau bapak ibu punya mobil, kan perlu servis berkala, mungkin ganti oli, ganti filter udara, ganti minyak rem. Jangan sampai turun mesin baru bawa ke bengkel, ya sudah terlambat. Nah, sekarang yang berikut, karena kita berpacu dengan waktu. Karena itu, karena kita sudah terpisah dengan Tuhan, maka Tuhan berkata, berilah dirimu berdamai dengan Allah. 2 Korintus 5 ayat 20, boleh ditayangkan sebentar? Berilah dirimu berdamai dengan Allah. Yuk kita baca, 1, 2, 3. Jadi, kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Katakan amin. Saya dibesarkan dalam keluarga Kristen yang taat beragama. Bapak saya bukan pendeta, bapak saya hanya seorang sintua. Tapi puji Tuhan, bapak saya itu cinta Tuhan. Tiap malam kami ada ibadah mesbah keluarga di rumah. Setiap malam sejak saya ingat, lupa saya enggak tahu umur berapa. Pokoknya sejauh saya ingat, setiap malam. Kalau ada yang berani, habis makan malam, tidak ikut mesbah keluarga, siap-siap nerima disiplin. Mula-mula takut sih dulu, kadang-kadang takut apa ini, sampai kadang-kadang bertanya, kenapa sih di rumah kami kok ada tiap malam? Di rumah orang enggak ada juga majelis, tapi di rumah kami kok ada. Abang saya kadang-kadang suka kabur, wah itu suka pernah kena disiplin. Tetapi setelah saya bertobat, jadi umur 20 tahun saya bertobat dalam satu camp. Saya terima Yesus dan pulang dari camp itu saya dapat panggilan jadi hamba Tuhan. Setelah itu saya baru sadar dan saya bersyukur punya orang tua yang cinta Tuhan. Ternyata betul Mazmur 126, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Karena saya mengerti ini, begitu saya menikah, saya juga buat setiap malam mesbah keluarga dengan anak kami. Anak kami kan 3 cewek. Kadang-kadang baru mulai mesbah keluarga baru 5 menit. Dulu belum ada gadget, masih TV. Ya. Jadi baru 5 menit, sudah 5 watt langsung. Sudah langsung masuk dalam alam roh. Tapi aneh, begitu selesai mesbah keluarga, cas lagi 100 watt lagi saudara-saudara. Kadang-kadang jengkel juga kan? Tapi ya enggak apa-apa. Menabur dengan mencucurkan air mata. Saya enggak sangka, tak pernah kumimpikan, tak pernah kuduga. Anak kami Acak Sinaga, sekarang yang tadinya artis jadi ibu gembala. Bahkan dulu waktu dia selesai S1 saya berdoa, nak mau enggak kau sekolahnya papa dulu 1 tahun aja di Batu. Maksud saya supaya dia bergaul, belajar bagaimana berkomunikasi dengan berbagai etnis dari Indonesia, satu kamar nanti. 1 tahun, bukan maksud saya kau jadi pendeta, enggak. Supaya ya 1 tahun aja lah belajar bersuara. Belum ada panggilan, Dad. Ya saya sebagai bapak enggak ada panggilan, saya enggak mau maksa. Tetapi yang ditabur sejak kecil tidak pernah kembali dengan sia-sia. Berapa tahun yang lalu,
anak saya Aca Sinaga sama suaminya datang kepada kami. Dia bilang, Dad, kami ingin jadi gembala. Saya tidak langsung katakan, puji Tuhan, haleluya, doaku dijawab Tuhan. Enggak. Saya bilang, betul. Kita jadi gembala itu enggak gampang, doa dulu. Sebab kalau tidak jadi gembala, nanti kalau jadi gembala, itu tidak gampang, karena saya pun pernah jadi gembala. Apalagi panggilan saya sebenarnya bukan jadi gembala, karena disuruh, karena saya taat pada pemimpin saya katakan siap. Tapi saya juga ngomong sama pemimpin saya, Pak, saya tidak punya karunia loh jadi gembala, tapi karena Bapak suruh, saya siap, saya taat sama pemimpin. Dan saya percaya kalau saya taat sama pemimpin, saya pasti diberkati Tuhan. Jadi belajar taat sama pemimpin ya. Halo? Jangan, kalau kita dalam satu organisasi harus belajar taat, walaupun kita banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Betul kan? Kadang-kadang kenapa aku ini? Kenapa kok begitu? Loh, tetapi tetap di situ. Jadi oposisi di situ. Jangan, itu tidak sehat. Tapi kalau belajar taat, tiba-tiba kami sudah doa. Akhirnya sekarang jadi gembala. Walaupun tidak gampang. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi artinya perlu berdamai dengan Kristus. Perlu berdamai dengan Allah. Dan kalau sudah berdamai dengan Allah, ini modal utama, artinya kita mengaku dosa, kita terima Yesus, dan kita menyambut Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena tidak ada iman itu tidak bisa diwariskan. Disuruh kita belajar bagi anak-anak kita, bisa. Tetapi diwariskan karena bapaknya cinta Tuhan, anaknya cinta Tuhan, tidak ada, otomatis. Makanya firman Tuhan katakan, barang siapa yang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Siapa yang percaya dan menerima. Kalau ada di antara Anda di tempat ini, sudah rajin dari kecil ke gereja, puji Tuhan, orang tuamu orang percaya. Tapi engkau belum pernah terima Yesus, engkau belum pernah mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Hari ini buka hatimu, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Kalau saya ketemu seorang selalu saya bertanya, menurut kamu Yesus tinggal di mana? Coba menurut Anda semua, Yesus tinggal di mana sekarang? Halo? Ayo coba. Coba menurut iman Anda, bukan menurut pendeta saya. Bukan. According to yourself. Menurut Anda, sekarang Yesus tinggal di mana? Yang di atas, yang di balkon. Halo bro, sis. Di mana hatimu tinggal? Di hatimu tinggal lagi. Di mana Yesus tinggal? Kok ada yang jawab ya di atas ya? Yakin? Yang di bawah. Di mana Yesus tinggal sekarang? Kalau orang sudah terima Yesus, enggak ragu-ragu. Jesus stay in my heart. Mantap. Tapi kalau misalkan Yesus tinggal di mana? Di surga lah Pak. Nah itu masih tanda tanya itu. Saya berdoa kalau Anda masih ragu-ragu, belum yakin Yesus tinggal di hatimu. Saya seperti saya dulu, ada kawannya, jadi tidak usah kecil hati. Adong godonganmu itu. Ada teman, ya saya 20 tahun belum terima Yesus. Tiap minggu ke gereja, tiap minggu, kan enggak berani. Tapi di gereja tahu enggak, paling enak tidur waktu khotbah. Paling enak waktu itu tidurnya khotbah. Padahal tempat duduknya kan enggak kursi seperti ini, kayu, papan gitu kan. Tapi paling enak. Tapi habis gereja, sampai rumah enggak bisa tidur. Karena belum ada Roh Kudus di dalam. Tetapi kalau begitu sudah lahir baru, waduh selalu, kapan lagi hari Minggu ini? Kapan lagi hari Minggu? Dulu kami setelah saya baru bertobat itu ada hari Jumat itu persekutuan doa. Aduh itu saya hari-hari yang saya tunggu-tunggu. Aduh hari Jumat lagi nih, aduh ketemu lagi teman-teman ada persekutuan doa. Wow. Itu bergairah banget. Kenapa? Ada Roh Kudus. Jadi kalau ada di antara saudara, belum pernah terima Yesus, walaupun engkau sudah dilahirkan di tengah-tengah keluarga Kristen, hari ini, open your heart, terima Yesus, akui dosamu, dan berdamai dengan Tuhan. Karena ini modal utama kita bisa bertumbuh. Ini merupakan start pertama, ya, berdamai dengan Allah. Kalau kita sudah berdamai dengan Allah, baru berlaku Yesaya 43. Apa itu Yesaya 43? Coba boleh ditayangin sebentar, ayat 4. Kalau belum berdamai dengan Allah, ayat ini tidak berlaku. Yuk kita baca, 1, 2, 3. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Coba perhatikan bagian pertama. Engkau berharga di mataku. Coba, kita itu dikatakan Tuhan berharga di mata Tuhan. Siapa kita ini? Coba misalkan aja Presiden Jokowi katakan, engkau berharga di mataku sama ibu. Waduh, coba, siapa saya ini? Kok di depan Presiden bilang berharga?
Ini yang ngomong bukan presiden, King of Kings, raja di atas segala raja, Yesus namanya. Wow. Saya dulu sebelum mengerti ini saya minder. Kenapa? Saya dilahirkan di tengah keluarga yang miskin, sampai hari ini tidak ada desa tempat saya lahir di Google, tidak ada. Jadi saya minder sampai umur 20 tahun. Saya tidak berani pacaran, kenapa? Saya tidak berani dekat-dekat cewek, kenapa? Saya pikir saya tidak punya apa-apa. Karena saya berpikir waktu itu, saya berharga kalau saya punya apa-apa. Saya belum ngerti. Tapi setelah saya bertobat, hati saya dirubah oleh Tuhan. Saya berharga bukan karena apa yang ada saya punya, tapi saya berharga karena saya sudah jadi anak-anak Allah. Saya sudah jadi anak-anak Allah. Berubah Bapak Ibu. Kalau dulu MPP muka penuh pergumulan, sekarang MDG muka dengan gemilang. Masa depan dulu MDS, masa depan suram, sekarang masa depan yang gemilang. Dan hari ini, bulan depan, usia saya pecah kepala 6. Masuk kepala 7. Saya merasa seperti kepala 5 aja masih rasanya. Kepala 7 bulan depan. Terus terang saya lupa sering umur saya. Saya kalau kembali ke Medan, itu saya umur 4 tahun sampai umur 21 tahun, saya tinggal di Medan. Saya baru ingat, sudah tua saya. Kenapa tetangga saya sudah rapture semua? Nggak ada lagi tetangga. Mana tetangga kita dulu? Tetangga sudah banyak, 99% sudah rapture. Sudah nggak ada. Itu di situ saya baru ini. Tetapi mari, ya. Saya percaya kalau kita sudah berdamai dengan Tuhan, kita berharga. Nah, kalau kita berharga di hadapan Tuhan, yang terakhir, ya. Yang terakhir, berdamai dengan sesama. Kita baca yuk, Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat 16, firman Tuhan ini mungkin sering kita dengar, kita baca 1, 2, 3. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jadi kalau kita sudah berdamai dengan Allah, kita bisa modal utama untuk bisa berdamai dengan sesama. Kalau kita sudah diampuni dosa kita, dan kita sudah merasa orang tadinya berdosa tapi diampuni, maka itu modal itu, walaupun orang melukai hati kita, melukai hati saya bisa melepaskan pengampunan. Tapi kalau saya belum pernah merasa dosa saya yang besar itu diampuni, saya merasa juga tidak berdosa, saya baik-baik aja kok. Saya tidak pernah berkosa orang, saya tidak pernah bunuh orang, saya tidak pernah ini, saya baik-baik aja. Aku baik-baik saja. Kalau merasa itu ya susah. Katakan, susah. Tapi kalau kita sudah merasa Tuhan, aduh siapa aku ini Tuhan. Sampai saya sekarang ya, saya merasa Tuhan, kok Tuhan panggil saya ya. Saya ini kan orang susah, orang miskin, orang dari kampung sekali. Kok saya ya, kan banyak orang lebih hebat, lebih gaya, lebih ini. Tapi Tuhan katakan, bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Jadi ketika saya baru bertobat, saya mesti nego sama Tuhan. Tuhan, mana cocok saya jadi hamba Tuhan. Saya punya abang saya nomor 4. Wah itu orangnya, gayanya memang gaya pendeta. Kalau ngomong pun, dia bilang, kalau ngomong ibaratnya gini, saudara. Orangnya kalem, lembut. Tuhan bagaimana kalau abang saya itu aja Tuhan kau panggil. Aku ini gumarapus. Apa itu istilahnya gumarapus ya? Apa ya? Coba tolong saya dulu yang orang Batak, apa artinya gumarapus itu? Pokoknya enggak tertib, apalah pokoknya apa ya? Enggak teratur, enggak pokoknya ya begitulah, enggak tertib begitu, ya. Tapi Tuhan katakan, kamu yang saya panggil. Ya udah kalau gitu enggak berani lagi. Ya udah Tuhan, kalau model gini juga laku, ya udah enggak berani lagi saudara-saudara. Nah, jadi berdamai, hendaklah kamu saling mengaku dosa. Dan ini harus dimulai dari rumah. Suami istri belajar berdamai. Suami itu adalah kepala. Dan kepala kita harus kasih contoh. Halo suami-suami. Loh kok enggak ada yang jawab. Suami harus kasih contoh. Kenapa? Kita leader, kita pemimpin harus jadi teladan. Saya sering minta maaf sama istri saya. Kenapa? Saya kan suara saya ini 2 oktav di atas normal. Jadi saya belum marah,
kamu kok sudah marah? Aduh, saya marah ya, rasanya kok belum, enggak marah kok. Tapi istri saya, apalagi anak saya 3 cewek kan, Dedi kok suka marah-marah sih loh. Rasanya kok belum marah tapi kok dibilang marah. Nah itu tadi karena dua oktav di atas normal jadi dianggap marah. Jadi aduh sorry ya. Sekarang lagi anak saya yang bungsu yang ketiga itu sering mungkin dia terluka juga. Tapi saya kapan beberapa hari yang lalu nak I'm sorry ya Dedi banyak kesalahan, banyak kekurangan. Terus saya peluk dia. Kalau kita merendahkan diri anak itu pun bisa ngomong aku juga banyak kekurangan, aku juga minta maaf. Boleh saya tanya bapak-bapak, kapan engkau minta maaf terakhir sama istrimu? Oh saya tidak pernah salah Pak. Mungkin kita tidak merasa bersalah, tetapi di hadapan istri kita bersalah. Ada seorang pakar pernikahan berkata minimum kita 1 kali 1 minggu, sadar atau tidak sadar, merasa salah atau tidak salah, kita minta maaf aja. Karena itu apa? Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Itu kata-kata yang sangat populer, itu dari itu, saling mengaku dosa dikatakan Yakobus, itu sumbernya dari situ. Istri-istri, ini kalau tadi gini Pak, ibu-ibu senang ya, sekarang kita bagiannya istri sekarang. Kapan ibu-ibu minta maaf sama suamimu? Kadang-kadang ada banyak ibu suka nolak. Ada permintaan yang tidak bisa dilakukan oleh suami. Capek aku, capek. Dengar ibu-ibu, tugas sebagai seorang istri tidak bisa digantikan oleh wanita lain. Hanya engkau sebagai istri yang bisa melakukan itu. Jadi kalau engkau tidak bisa melakukan dan tidak mau melakukan hal itu, suamimu bisa tergoda. Kenapa Daud tergoda? Kenapa juga istri Namboru Potifar bisa tergoda? Namboru itu satpampresnya Firaun waktu itu. Karena mungkin suaminya lagi sibuk sana kemari, tidak ada waktu untuk itu. Jadi artinya apa? Di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu, saya tahu kita kan semua sibuk kerja, di Batam ini sibuk semua. Tapi luangkan waktu, selalu ada quality time. Kalau komunikasi itu ada, jangan hanya it to it. Artinya apa? Hanya kau cerita bagaimana pelayanan, bagaimana anak-anak lu. Ada pelayanan, anak-anak, pekerjaan. Tidak pernah, apa yang kau rasakan sayang hari ini? Itu namanya from heart to heart. Coba suami-suami nanti, kira-kira sayang apa yang kamu rasakan selama 1 minggu ini? Coba tanya. Cerita, apalagi kalau ibu-ibu cerita, nanti kita tanya selama 1 minggu, 1 bulan dia cerita. Dan bapak-bapak, kalau sudah dia cerita, kabar baik bapak-bapak. Dia moodnya enak, karena itu satu kebutuhan. Kalau sudah moodnya enak, itu menabur pagi hari, menuai malam hari. Nggak bisa terlalu konkret, karena di sini banyak yang belum menikah. Nanti kalau khusus kita buat retreat pasangan suami istri, itu nanti bisa siang teori, malam praktek. Jadi mari kita mulai dari rumah. Sebab apa? Segala sesuatu dimulai dari rumah, betul enggak? Saya belajar berbicara di mana? Di rumah. Belajar makan di mana? Dulu kami waktu di kampung enggak ada sendok, sendoknya sendok 5. Baru sampai Medan. Nah, makan bukan begitu. Loh, caranya makan gimana? Makan pakai begini. Oh begitu, belajarlah makan. Kalau dulu kan di kampung kan, ngop. Bukan begitu makan yang benar, yang baik. Sekolah lagi ke Jawa. Oh kalau makan itu enggak boleh rame. Kalau kita kan makan kerondang. Apalagi kita dari Belgia, Balige sana kan. Sendoknya enggak makan, kerondeng. Nah kita tinggal di Jawa. Kami pernah, waktu kami baru menikah, datang abang saya 2 dari Medan. Gaya orang Medan, 3 orang kumpul. Datang tetangga, Pak, wonten menopo Pak? Mboten napa-napa. Kenapa? Dipikir kami berantem. Karena 3 orang, abang saya lagi apalagi nomor 3 itu, ngomongnya itu 3 oktav di atas normal. Nah jadi mari, segala sesuatu kita mulai dari rumah. Bapak Ibu kita mungkin pernah konflik, enggak apa-apa. Kita berdamai satu dengan yang lain. Tapi dilihat anak kita. Bapak, mama saya memang pernah konflik. Tapi bapak saya hebat loh. Dia pun mau minta maaf sama ibu saya. Jadi nanti kalau dia menikah, kalau dia pun salah, dia nikah, dia minta maaf sama istrinya. Karena dia lihat contoh bapaknya. Tapi kalau bapaknya lihat main apa? Piring terbang. Jab kiri. Uppercut kanan. Wah.
Itu nanti kalau dia menikah, ada konflik, dia pun bisa ikut. Kenapa? Bapak aku pun dulu, mama aku dipukul, ya aku pun ikut. Kenapa? Pernikahan bapak ibu hari ini adalah merupakan nanti pernikahan anakmu kelak di kemudian hari. Karena itu mari kita mulai. Ya. Nah kalau sudah berdamai dengan sesama, mari kita, ini ayat terakhir. Matius 22 ayat 37 dan 39. Ayo kita jawab, kita baca. 2, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Lanjut 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, pertanyaan saya, yang mana lebih dahulu? Mengasihi sesama atau mengasihi diri sendiri? Mana yang lebih dulu? Pikir baik-baik, ayo. Yang di atas, di balkon. Mana yang lebih dulu, mengasihi sesama atau mengasihi diri sendiri? Mengasihi diri, bukan sesama. Kenapa? Karena dikatakan di sini kan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita tidak bisa mengasihi diri sendiri, tidak mungkin bisa mengasihi sesama. Pak, apa sih artinya mengasihi diri? Mengasihi diri sendiri artinya beda dengan sayang diri. Kalau sayang diri, misalkan ada teman minta tolong, enggak mau, capek. Itu namanya sayang diri, enggak mau berkorban untuk orang lain. Misalkan orang tua minta, tolonglah dulu, bapak mama lagi kesulitan ini di kampung, tolonglah nak, bapak ini lagi sakit lagi, sekali berobat aja. Udahlah, bapak ini tiap bulan minta. Itu namanya sayang diri. Alkitab berkata, hormatilah orang tuamu. Apa yang bisa kita berikan nanti ada saatnya. Sekarang saya sudah ada di tanah Kanaan, dulu lahir di padang gurun. Tapi orang tua saya sudah rapture dua-duanya. Tinggal abang saya ada di Medan, umurnya 85 tahun. Dan itu saya anggap sekarang sebagai orang tua saya. Tapi masih keliling naik sepeda motor dia di kota Medan, umur 85 tahun. Dia lebih sehat dari saya. Karena dia menghormati orang tua. Diberikan umur yang panjang. Mau umur panjang? Mau umur yang panjang? Jangan hanya umur panjang dan sehat. Hormati orang tua. Jadi kalau masih ada orang tua, mungkin orang tuamu tinggal di Paris, Porsea. Bah, orang samang, telepon, apalagi sekarang video call. Ih, kok agak pucat ku lihat muka mama. Kenapa, Mak? Dompet mama kurang ya? Kempes dompet mama ya? Aku kirimlah sebentar ya, aku transfer Maya. Bukalah BCA-nya mama di kampung, atau BRI lah, enggak ada BCA di situ ya mak ya. BRI ada kan unit desa kita kan masih ada kan, bukalah mak ya, aku kasih pun nanti. Pinjam mama dulu biar bisa buka bank, nanti aku kembalikan. Wah pasti langsung dia nanti warta jemaat, tahu enggak anakku yang di Batam itu, di teleponnya aku tadi, disuruh aku buka akun. Mau dikirimnya katanya, alia mau hepeng mu tahu, asal aku buka akunku di BRI. Nanti warta jemaat dia keliling-keliling, dia semua sama teman-temannya. Itu bentuk satu, mungkin tidak terlalu banyak kita kasih uang, tetapi perhatianmu itu merupakan satu obat bagi orang tuamu, sehingga dia berkata, aduh, anak koki doha moraon dia. Orang Batak itu punya filosofi bagus, hamoraon, hagabeon, hasangapon, tapi boleh saya usul, saya tambah satu, kurang satu, hapor sayaon. Kalau komplit, ada kaya, tidak ada keyakinan, amburadul. Hasangapon, banyak anak, tidak takut Tuhan, kacau semua. Apalagi? Hagabeon, tadi hamoraon, hagabeon, hasangapon. Ada posisi, kedudukan bagus, tapi tidak takut Tuhan, malah bikin kacau juga. Tetapi kalau ada hapor sayaon, cinta Tuhan, wow. Jadi karena itu kembali ke sini ya, terakhir. Ayat 39 tadi, kalau berdamai dengan dirimu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri, artinya apa? Kita bisa berdamai dengan diri sendiri dulu. Berdamai dengan diri sendiri artinya apa Pak? Artinya bisa menerima keberadaan kita dengan segala kelebihannya, dengan segala kekurangannya. Pengalaman kita masa lalu, tidak semua pengalaman yang indah. Mungkin Anda pernah dibully orang tuamu. Maksudnya mungkin bagus. Kau percuma kau anak siabangan, percuma kau anak paling besar. Lihat itu adikmu, nilainya lebih bagus. Maksudnya bagus, tetapi dengan mengatakan demikian itu kan sudah abangnya terluka.
Terluka enggak kita? Terluka dong kalau dibilang gitu. Mungkin guru, mungkin temanmu, ataupun mungkin ada mengalami pelecehan seksual. Saya tidak tahu. Mungkin Anda pernah dirugikan, mungkin difitnah, atau apa saja pengalaman kita masa-masa yang lalu. Tidak semua pengalaman kita masa lalu banyak pengalaman traumatis. Saya pun punya pengalaman, izinkan saya kasih kesaksian. Saya mau nutup ini dengan satu ini, supaya contoh. Waktu saya masih di kampung, kami masih di kampung, belum pindah ke Medan. Saya rupanya termasuk orang yang agak hiperaktif. Jadi orang tua saya dulu pelihara kerbau. Jadi saya suka ikut waktu ibu saya menggeser kerbau, saya ikut dan lari di depan. Nah, kerbaunya gede-gede. Ibu saya takut saya kalau diinjak kerbau umur 2 tahun, 3 tahun, waduh pasti mati udah. Diinjak kerbau berapa, mungkin 500 kilo atau hampir berapa ratus kilo itu kan besar, pasti mati. Dikasih tahu kagak mau. Ibu saya kena sayangnya, tapi dengan cara yang salah, tahu enggak? Saya diikat di dalam karung. Diikat di tiang di rumah, enggak bisa bergerak. Untung ada oksigen. Tuhan bilang anak ini tidak boleh mati. Nanti tanggal 25 September dia khotbah di Batam. Sebelum saya bertobat, sebelum saya lahir baru, saya kepahitan sama mama saya. Kenapa kok saya dimasukkan di karung? Emangnya saya anjing? Emangnya saya si Mopi? Emangnya saya si Birong? Kepahitan saya. Itu masa lalu. Bayangkan, sampai umur 20 tahun saya kepahitan. Tapi setelah saya bertobat, saya dapat persepsi baru. Ya mungkin pasti mama saya sayang saya. Daripada saya diinjak kerbau, dikasih tahu kagak mau, ya sudah dimasukkan karung, diikat di rumah. Nanti tunggu sudah ini baru dia pulang, baru dia lepas. Setelah saya bertobat, saya cerita kepada ibu saya. Buktinya kalau kita sudah berdamai dengan masa lalu, kita ingat itu, mungkin tidak lupa. Terus ibu saya kata, kamu ingat-ingat aja cerita-cerita zaman dulu. Kita bisa ketawa-ketawa. Itu artinya tidak ngefek lagi. Kalau sudah berdamai dengan masa lalu. Coba sekarang, coba ingat. Ya. Untuk hal ini nanti saya kasih PR kepada saudara. Kalau sekaligus gini kan mana bisa kita ingat. Saya kasih PR, ya. Coba ingat ketika engkau sekolah SD, pengalaman apa yang paling menyedihkan, paling yang tidak menyenangkan, nanti tulis. Sudah SMP, SD, SMP, apa yang pernah pengalaman? Saya pernah waktu SMP dituduh sama kepala sekolah, karena ruangan itu rusak, kebetulan saya di dalam, saya disuruh, saya dicap perusak. Padahal saya bukan, karena saya diajar di rumah saya, tidak boleh bohong. Dan betul-betul saya tidak bohong, tapi sampai saya diskor 1 minggu, saya sakit hati itu sama kepala sekolah. Sampai bapak saya datang menghadap, waduh saya malu sekali. Tapi ketika saya bertobat, saya lepaskan pengampunan. Marga Tobing lagi waktu itu kepala sekolahnya. Sorry kalau ada, bukan maksudnya itu bukan marga apa, bukan sebenarnya, itu hanya pribadi dia. Ya. Nah itu pengalaman-pengalaman semua seperti itu. Ya. Terus nanti SMA, apalagi coba? Apalagi waktu kuliah, waktu pekerjaan, catat semua. Kalau engkau ingat itu, masih emosimu, masih marah, mungkin engkau pernah berjanji. Mungkin ada seorang pemuda sudah mengikat janji. Kau berjanji, tinggal janji, bulan madu hanyalah mimpi. Sakit enggak? Sakit Pak. Saya pun pernah kecewa, sakit hati. Kenapa? Jatuh cinta. Cinta itu tak selamanya memiliki. Ini seri khusus nanti, ini seri khusus. Sudah cukup, waktunya sudah habis ya. Sudah habis kan Pak ya? Mana tadi WL tadi? Sudah habis ya waktunya kan? Jadi artinya apa? Berdamai dengan diri sendiri. Kalau engkau belum berdamai dengan dirimu sendiri, jangan pernah bermimpi bisa berdamai dengan orang lain. Loh kok bisa Pak? Analoginya gini, kalau saya tidak punya roti, mana bisa saya kasih roti kepada temanku ini? Saya tidak bisa, kalau saya tidak punya duit, ya, saya mana bisa kasih, tapi saya punya duit loh. Saya punya duit. Ada enggak di sini yang punya, betul-betul enggak punya duit? Saya mau kasih, betul. Ada enggak betul-betul? Saya tadi Pak kesini enggak punya duit loh. Ada enggak? Saya mau kasih. Oh enggak ada ya sudah enggak jadi. Padahal tadi saya kasih uang merah ini tadi saya mau kasih. Ya. Jadi saya tidak mungkin kasih roti kalau saya tidak punya roti. Saya tidak mungkin bisa mengasihi orang lain kalau saya belum bisa menerima diri saya sendiri. Dan itu perlu proses, katakan perlu proses. Tetapi yang pertama berdamai dengan Allah. Kalau sudah berdamai dengan Allah,
maka bisa berdamai dengan diri sendiri. Kita bisa menerima keberadaan kita dengan segala kekurangan, dengan segala kelebihan, termasuk pengalaman-pengalaman traumatis masa lalu, maka kita pun bisa berdamai dengan sesama. Dan itu dimulai dari rumah. Mari WL, maju ke depan. Maukah saudara berkata, Tuhan, aku mau berdamai dengan Allah dan mau berdamai dengan diriku sendiri. Kalau ada di antara saudara, ingat peristiwa-peristiwa yang traumatis masa lalu, mari hari ini. Mungkin engkau katakan, Tuhan, aku tidak bisa. Jangan katakan tidak bisa, tapi katakan, Tuhan, aku mau, aku berikan kekuatan sama saya. Kalau itu doamu, saya percaya roh Tuhan pasti memberikan kekuatan. Mari saya undang bangkit berdiri. Kita naikkan satu doa. Persoalan boleh datang, badai boleh datang. Tapi kalau kita sudah berdamai dengan Allah, berdamai dengan diri kita sendiri, kita bisa tetap tegar berdiri. Biarlah pujian ini merupakan doa kita bersama. Haleluya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. kita semua dalam sikap doa. Masalah boleh datang, persoalan boleh datang, silih berganti. Tapi kalau kita sudah berdamai dengan Allah, sudah berdamai dengan diri kita, maka kita masalah apapun bisa juga berdamai dengan masa lalu, pengalaman-pengalaman traumatis kita. Kalau Anda ingat pengalaman traumatis Anda, masalah-masalah yang tidak menyenangkan, mungkin yang menyakitkan hatimu, engkau masih emosi, itu berarti engkau perlu berdamai dengan dirimu sendiri. Adakah di antara saudara, kalau Anda ingat pengalaman-pengalaman masa lalu, perkara-perkara yang menyakitkan, engkau masih emosi, tapi hari ini engkau mau berkata, Tuhan, aku tidak mau terikat lagi, aku mau dilepaskan, aku rindu Tuhan Yesus mengalami kemenangan. Mari, taruh tangan kananmu di atas dadamu. Saya berdoa buat saudara. Oralaba syaralabata karalabalabalabalabala. Syaralabata karalabalabalabalabala. Syaralabata karalabalabalabalabala. Bapak, engkau lihat anak-anakmu, ya Tuhan. Engkau lihat bagaimana pergumulan anak-anakmu.
Ada di antara mereka yang belum mengalami sungguh-sungguh berdamai dengan dirinya sendiri. Aku berdoa Tuhan, tolong mereka. Kalau mereka masih ingat pengalaman-pengalaman traumatis masa yang lalu, mereka masih emosi, mereka masih marah, aku berdoa dalam nama Yesus, berikan kekuatan bagi mereka. Mari Bapak Ibu, jangan pernah berkata, aku tidak bisa mengampuni. Tapi doamu hari ini, Tuhan berikan kekuatan kepadaku. Aku mau dilepaskan, aku mau merdeka, aku mau free. Dalam nama Yesus aku berdoa, berikan kekuatan ya Tuhan. Mari Bapak Ibu, terima kekuatan Tuhan. Terima kekuatan Tuhan. Yang di balkon, terima kekuatan Tuhan. Terima kekuatan Tuhan. Terima kekuatan Tuhan. Terima kekuatan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya dengan kekuatan Tuhan, kami melangkah sebagai pemenang. Bukan karena kami hebat, tapi karena Tuhan yang menolong kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus yang diberkati, sama-sama berkata, amin. Silakan duduk. Saya minta waktu 30 detik aja. Kemarin saya waktu dari Jakarta membawa 3 buku, ada 3 buku yang kami tulis saya bawa. Pertama adalah pasangan hidup, bagaimana menentukan pasangan hidup. Buku ini disertai dengan 7 kesaksian anak-anak Tuhan, bagaimana mereka menemukan pasangan hidup. Yang berikut, bagaimana merawat cinta dalam pernikahan. Cinta itu perlu dirawat. Yang ketiga, bagaimana parenting khusus dalam mendidik anak. Hari ini harganya murah, hanya 75.000 satu. Tapi kalau beli 3 langsung 200.000. Dan kalau beli sekarang langsung dapat tanda tangan dari penulis. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.